Halo Telutizen, kembali lagi di channel YouTube Direktorat Kemahasiswaan Karir dan Alumni dengan aku Carita Cahaya Anugrah dari tim Budi Prestasi. Dan yang kali ini aku bakal nemenin kalian beberapa puluh menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol singkat, padat, dan mungkin sangat insightful ya. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin kalau gimana sih susahnya bikin robot gitu? Itu pasti pusing banget nggak sih? Tapi gimana kalau robotnya itu robot yang dibuat dan dirancang supaya bisa jalan di bawah air? Semakin pusing ya kita mikirnya ya. Nah, kali ini di studio ini kita udah kedatangan dengan teman-teman yang luar biasa sekali nih teman-teman. Mereka adalah para jawara dari Lab SAS atau Smart Automation System yang baru aja pulang dari Singapura membawa kemenangan besar di ajang Sauvisi. Oke, langsung aja kita sapa mereka ya. Halo semuanya. Halo. Oke, selamat ya sebelumnya karena kalian udah pulang dari Singapura membawa kemenangan, membawa nama Telkom University juga. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, puji Tuhan. Luar biasa ya penonton. Nah, biar penonton di rumah nggak penasaran nih teman-teman, boleh dong pertama-tama kita kenalan dulu sama teman-teman. Boleh dimulai dari kakak yang pojok sana dulu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Karisto Brilian Carpet. Lanjut. Perkenalkan, nama aku Muhammad Cakrade Faretana. Perkenalkan, nama aku Muhammad Firza Wijaya. Nama aku Muhammad Fikri Bagaswan. Oke, jadi kalian ini dari jurusan yang berbeda-beda ya? Kalau boleh tahu dari jurusan mana aja nih? Kalau dari aku sendiri, aku dari teknik elektro. Kalau aku sendiri dari teknik biomedis. Aku informatika. Aku dari teknik elektro. Luar biasa. Jadi dari berbagai jurusan kalian bersatu di wadah yaitu Lab SAS ini ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk, salam kenal terlebih dahulu dari aku ya teman-teman. Aku Carita. Nah, aku jujur bangga banget bisa duduk bareng kalian di sini dan juga bisa sharing bareng kalian di sini. Nah, kita sebelum bedah pusingnya bikin robot ini, aku mau nanya impresi kalian dulu deh. Pertama kali setelah mengikuti perlombaan itu, ajang itu, kalian kan pasti balik ke Indonesia ya. Terus nyampe tuh di universitas, nyampe di kos kalian gitu. Apa tuh, apakah masih ada euforianya atau gimana tuh? Boleh dong diceritain. Jujur untuk itu sih kita kayak nggak nyangka aja gitu bisa sampai juara pertama di internasional Iya, ya. betul. Ya karena ya di luar ekspektasi kami. Kami ngiranya juga kalau misalnya juara ya nggak sampai yang peringkat 1. Ternyata bisa peringkat 1. Alhamdulillah ya. Terus gimana tuh kayak setelah balik teman-teman disapa nggak dengan teman-teman yang kayak wah selamat ya, wah ini ya yang menang gini atau gimana tuh impresinya? Coba tolong ceritain dong yang lucu-lucu nih dari teman-teman. Ada yang hiperbola sih Kak. Jadi ada yang ngomong juara dunia. Wah, juara dunia. Oke. Nah, oke. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, aku masih penasaran nih dengan wadah yang bikin kalian tuh bisa berkembang, yaitu adalah Lab SAS atau Smart Automation System, betul nggak? Disclaimer dulu, Oke. SAS itu singkatan dari School of Applied Science. Oh, School of Applied Science, oke. Jadi kita sebutnya Lab SAS aja ya. Oke, buat teman-teman mahasiswa yang nonton dan mungkin belum tahu, kita langsung tanya aja ngapain aja sih mereka di Lab SAS ini. Dan sebenarnya lab ini tuh fokusnya di bidang apa sih Kak? Nanti boleh dijelasin ke teman-teman ya. Terus apakah tiap hari tuh isinya ngulik robot terus atau gimana? Silahkan. Kalau di SAS sendiri, itu kita nggak setiap hari ngoprek. Kita juga kadang bisa main bareng. Misalnya kita kayak main Tekken, atau kita main kartu misalnya. Tapi ini nggak judi ya teman-teman. Kartu biasa aja. Sedangkan kalau di lab SAS sendiri itu fokusnya kita ada di, terutama di divisi aku sendiri itu khusus mekanikal. Itu kita yang mendesain robotnya, kemudian yang membuat robotnya. Overall seperti itu sih kalau dari divisi aku sendiri. Jadi memang kiblatnya Lab SAS ini ke automasi ya gitu ya? Automasi pintar gitu ya? Iya.
Jadi ya robotika, berarti belajarnya ke situ ya mengarahnya. Oke. Nah sekarang kita kupas tuntas nih mengenai kompetisi kemarin yang kalian ikutin. Deg-degan nggak nih kira-kira aku tanyain kayak gini nih? Enggak ya, udah biasa ya, juara dunia biasa dong, biasa dong. Oke. Nama lombanya tuh Sauvisi. Nah singkatannya tuh apa sih Kak? Jadi itu tuh singkatan dari Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge. Oke, nah itu skalanya kan internasional ya, betul kan? Nah itu bergengsi banget menurut aku ya yang belum pernah untuk lomba di luar negeri gitu. Nah bisa nggak dijelasin ke kita yang awam ini, kira-kira Sauvisi itu sebenarnya kompetisi robot di bawah air yang kayak gimana sih gitu? Terus aturan mainnya seperti apa? Kayak nantinya kalian ada arena bermain yang seperti apa supaya kalian bisa menang itu kayak gitu? Mungkin kalau dari awal, jadi di sana itu ada arena. Di arena itu kita ada gawang, ada bucket, ada flare. Flare itu tuh kayak tiang-tiang berwarna. Jadi kita tuh disuruh menyelesaikan suatu misi. Jadi misinya ada misi tahap 1, tahap 2, ada tahap 3. Jadi tahap 1 itu melewati gate, tahap kedua itu masukin bola ke dalam bucket, tahap ketiga itu kita harus menabrak flare sesuai warna yang ditentukan oleh juri. Nah, jadi robotnya itu harus bisa berpikir sendiri gimana cara melewati semua misi itu. Mungkin Ada sedikit fun fact. Iya, Jadi betul. namanya Singapore Autonomous Underwater Vehicle. Nah, tapi untuk tahun ini itu diselenggarainnya di Sanya, China. Oh, di mana tadi? China. Oh, Sanya, oke. Itu dia tuh yang menyelenggarakan NUS, National University of Singapore. Kemudian dia kerjasama sama Hainan University juga. Wah, luar biasa ya. Jadi di situ jadi satu semua ya di China ini. Berarti dilaksanakannya juga di China. Ya. Oke. Luar biasa. Dan robot itu tuh benar-benar emang mainnya tuh di dalam air gitu ya, Kak? Ya, emang betul dalam air, Kak. Dan harus berpikir sendiri. Ya, jadi diprogram dulu sama programming kita. Wah, luar biasa. Oke. Tapi tadi aku sempat mention tadi Sauvisi itu kan ada autonomous ya. Autonomous berarti robotnya itu kan benar-benar dilepas dalam air tadi. Ya. Nah, itu benar-benar pakai kecerdasan buatan atau AI tadi kan, bantuan AI. Nah, boleh jelasin dong itu tuh AI-nya dipakai sebagai apa gitu, Kak? Nah, oke. Jadi untuk robotnya sendiri itu diimplementasikan program seperti ada stage untuk menjalankan tiap misinya. Nah, jadi apa yang dilihat oleh robot itu juga menentukan apa yang bakal dia lakukan gitu. Kurang lebih begitu. Oh, oke. Berarti bantuan AI-nya itu untuk sensornya juga, untuk nyensor robotnya juga atau gimana tuh? Oke, jadi AI-nya itu misal kita ngelihat objek, di objek itu ada namanya gate. Nah, robot ini tahu kalau itu tuh gate gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya kan komputer nggak bisa ngelihat kayak kita ngelihat apa TV, Betul. TV. Nah, dia AI-nya di situ, jadi bisa ngelihat ada gate, ada bucket. Nah, jadi setelah lihat gate, dia apa yang harus dia lakukan? Misal kalau dia lihat gate, dia melewati gate itu gitu, Kak, jadinya. Oke. AI-nya di situ. Gokil. Harus ngelatih robotnya dulu. Ya. Oke, berarti ngelatihnya dari kalian ngoding juga itu ya? Ya, betul, Kak. Oke, gak kebayang sih ya kalau misalnya robotnya kayak gitu. Maksudnya yang awam tuh pasti kita baru tahu karena kalian sharing ini tadi kayak gitu. Nah, kan biasanya tuh di dalam air tuh kan sensornya benar-benar harus presisi kan? Iya nggak? Nah, tantangan atau misi spesifiknya untuk kalian memenangkan lomba ini gitu. Itu tuh kalian ngelewatin apa aja? Boleh dong dijelasin lebih lengkapnya gitu. Oke, untuk misi itu sebenarnya kan yang tadi udah dijelasin, dia ada banyak rintangan-rintangan. Terus yang kita lewatin itu bagaimana kita bisa semaksimal mungkin kita dapetin poin yang possible untuk kita dapetin. Oh, oke, poinnya. Ya, jadi di situ tuh ada terbagi 4 zona. Fokus kita itu ada di zona 1, zona 3, sama zona 4. Kita nggak ambil zona 2. Karena menurut analisa kami pada saat di stage, dengan kita ambil zona ini kita udah bisa menang. Oke, luar biasa. Strategi ya. Karena dibatasi oleh waktu juga, Kak. Oh, Jadi iya. sekali itu cuma boleh 15 menit dan itu tuh kita benar-benar ngerasanya kayak
cepet banget ya. Ya. Cepet banget kita di sana. Kayak rasanya kayak bukan 5 menit, semenit. Karena udah di ajang kompetisinya ya. Iya, bener. Padahal latihannya kalian itu hampir 8 bulan. Ya. Itu luar biasa sekali sih. Kompleks banget ya. Nah, kemarin kan kalian bawa robotnya tuh, ya kan, robot ini tuh yang di sebelah kalian, kebanggaan banget ya, juara dunia. Nah, itu tuh boleh dong dibisikin ke penonton, kayak nama robot ini tuh siapa sih gitu, biar penonton juga tahu nih. Terus tolong kasih tahu ke teman-teman juga dan ke aku, termasuk ke aku, kira-kira apa sih keunggulan robot yang kalian bikin ini dengan kompetisi teman-teman kalian yang lain gitu dari negara-negara lain. Kenapa kalian bisa jadi juara gitu? Boleh dong disebutin namanya dulu. Namanya itu sebenarnya banyak pergantian, cuma nama Oke. finalnya itu Texas. Texas. Kenapa tuh dinamain itu? Karena teknologi SAS. Gitu, Oke. gitu sebenarnya gitu aja sih Kak. Ya. Singkat, padat, dan jelas gitu ya. jelas. Oke. Sebenarnya kelebihan dari tim lain, jujur kita itu simple dan reliable. Robot ini tuh simple banget sebenarnya. Jadi sebenarnya tim-tim lain itu tuh kayak ribet gitu robotnya, jujur. Kita ngelihatnya kayak ada apa-apalah, kayak sebenarnya kayak gimmick-gimmick kayak kurang guna gitu kita ngelihatnya. Jadi kita benar-benar disimpelin. Jadi robotnya itu bisa bekerja itu secara optimal sesuai kebutuhan aja Kak. Oke. Jadi kayak desainnya biasa aja, tapi Iya, tapi useful optimal banget lah, gitu ya. ya, Iya, betul. optimal. Iya, benar. Setuju sih. Texas namanya, betul? Texas, betul. Texas, hai Texas. Oke. Bahas lombanya kan udah nih. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling dikepoin sama netizen nih pastinya ya. Ya. Proses di balik layarnya gitu atau dapurnya gitu nih kali ini nih. Persiapannya tadi aku kan udah nyebutin kayak 8 bulan ya kurang lebih gitu. Ya. Nah, jujur buat robot secanggih ini gitu, apalagi di dalam air, itu kan pasti butuh persiapan yang lama gitu kan ya. Ini canggih banget dan akan dibawa ke kancah internasional gitu. Kira-kira kalian ngabisin waktu berapa bulan dengan riset dan pengerjaannya itu? Boleh dijelasin dong? Oke, untuk pertama riset itu dari bulan Oktober. Jadi bulan Oktober 2025 kami tuh langsung kebagi jadi 4 koridor. Jadi 4 spesialis kemampuan masing-masing. Ada yang ngurus kelistrikan, electrical, ada yang ngurus mechanical, programmer, software, sama yang terakhir adalah manajemen. Nah, dari situ kami coba improve masing-masing dari untuk kebutuhan robot ini. Kalau yang electrical berarti ngurus bagian kelistrikan dalam, kalau mechanical berarti ini bagian desain luar ini, kemudian programmer yang tadi ngurus algoritma, sama manajemen yang ngatur keuangan dari robot ini. Jadi kalian sudah siap ya, maksudnya dari awal udah dibagi gitu. Jadi kalian udah kayak fokus tugas masing-masing. Sampai di akhir kalian udah siap untuk tempur nih di luar negeri gitu ya. Oke. Kalian suka lupa waktu nggak sih Kak kalau misalnya udah di lab gitu? Atau pulangnya besok paginya atau gimana tuh gitu? Masih udah nginap malam. Oh gitu. Luar biasa ya, sampai bisa bikin bangga Telkom dan Indonesia gitu ya. Bangga banget sih. Nah, oke. Aku boleh dong minta diceritain gimana sih rutinitas kalian tuh selama masa pengerjaan itu. Kan katanya kayak berhari-hari tuh, hampir berhari tuh ya kakak yang belakang tadi ngomongnya. Yeah. Boleh dong diceritain ngapain aja tuh. Jadi sebenarnya ini kita udah dibagi-bagi. Yang pertama kan tadi ada electrical, kemudian ada mechanical dan programmer. Tapi kita timeline pengerjaannya ini kita berurutan. Mulai dari yang electrical itu dia list dulu barang-barangnya mau apa aja, komponen-komponennya ada apa aja. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah ada komponen-komponen tersebut, itu baru mechanical bekerja untuk mendesain si robotnya. Nah, mendesain robotnya ini juga nggak gampang karena ini pertama kali kita membuat tabung sendiri. Umumnya itu kita beli di luar negeri. Ini kita ngelas, ya, kelasnya di vendor sih. Cuman kalau desainnya dari scratch itu kita yang buat. Kemudian setelah itu jadi, electrical dan mechanical ini jadi, itu baru dilanjut dengan programmer. Gimana dia? Oke. Setelah mereka semua udah siap nih untuk diuji, kami yang sebagai programmer sebenarnya ada 2 ya. Jadi
aku dan teman yang satu lagi itu kami saling lihat hardware apa yang dipakai dan library apa sih yang dipakai untuk bisa diprogram dan semuanya bisa bekerja secara bersamaan. Nah, setelah itu ya kami langsung uji di kolam dan trial dan error gitu. Berapa bulan tuh? Kira-kira waktu itu siap tuh hamin 3 bulan kita mulai trial error. Oke, itu waktu yang cepet atau lama menurut kalian? Cepet ya? Cepet banget sih 3 bulan ya. Oke, terus kalau pembagian waktu kalian dengan waktu kuliah kalian gimana tuh Kak? Itu PR berat dari kami itu karena kan kita juga ada kuliah ya, terus kita harus menguji di kolam juga. Jadi satu-satunya cara ya kita ngelis jadwal kosong kita, terus saling melengkapi aja dari jadwal. Wah berarti maksudnya nggak ada yang keteteran gitu ya? Maksudnya kalian udah ada jadwal sendiri-sendiri gitu? Ya. Luar biasa. Kalau aku udah lupa sih kayaknya kelas ya. Wah, ya namanya juga proses ya teman-teman. Pasti nggak selalu mulus dan boleh share nggak momen paling chaos gitu menurut kalian nih? Yang bikin panik atau drama tuh kayak, aduh gimana nih kita bakal gimana nih gitu. Terus abis itu selama pembuatan robot ini, misal nih kayak pernah robotnya tiba-tiba konslet, kebakar, atau mungkin malah tenggelam nggak mau naik lagi gitu, gimana tuh? Sebenarnya sih apa tadi? Waktu itu sempat waktu udah mendekati hari lombanya, kan biasanya itu kita tes di kolam sini ya, di kampus ini. Cuma saat waktu mendekati waktu lombanya, kebetulan lagi maintenance kolamnya, akhirnya kita harus siapa-siapa keluar menggunakan kolam yang available di luar lah. Jadi waktu itu sempat 2 minggu kami nggak ada pengujian di kolam Telkom karena lagi maintenance. Jadi kami harus ke kolam luar ya. Itu sih yang lumayan challenging waktu itu. Terus ada tambahan lagi nggak teman-teman barangkali ada? Ada di bandara. Kita sebelum berangkat ini Kak. Kenapa tuh? Sebelum berangkat itu ternyata semua baterai kita nggak boleh dibawa. Terus semua gimana? Baterai. Nah, jadi kan robot ini utamanya itu harus ada baterai ya buat Betul, dayanya. iya. Nah, jadi kita di sana bener-bener kita mikirnya bener-bener di sana dulu, kita pikir fokus dulu buat berangkat dulu aja. Di sana kita pikirin langsung semuanya. Jadi ada yang pas sudah sampai Cina, kita langsung ada yang bagi tim. Ada yang nyari baterai, ada yang ngelihat venue. Jadi yang nyari baterai ini yang susahan buat nyari baterai di Cina karena kan satu lagi bahasa dan tidak tahu mapsnya susah, aplikasi-aplikasinya beda. Jadi struggle-nya itu benar-benar struggle sih Kak buat nyari baterai. Selain nyari baterai, kita akhirnya ada juga buat baterai bareng-bareng elektrikalnya. Kebetulan waktu itu bagaimana ceritanya kami bisa kenal sama salah satu anak Universitas Hainan University. Nah di situ diundang untuk ke laboratorium mereka, dikasih 3 baterai untuk kami pakai. Tapi masih kurang, jadi kami harus rakit lagi. Terus komunikasi kalian gimana tuh waktu itu? Boleh dong diceritain gitu gimana ceritanya? Komunikasi ya pakai translate dari HP sih. Kebetulan di salah satu dari kami ada HP yang bisa support untuk translate secara offline. Sekarang juga pakai bahasa isyarat lah. Iya betul. Tunjuk aja gerakan tangan Kak. Luar biasa sih kalian ya. Bener-bener di balik piala yang kinclong itu dari China gitu ya. Kalian ternyata ada yang nggak tidur berhari-hari, terus habis itu kalian capek dan kalian ada drama-drama yang seperti itu gitu ya. Tapi kalian akhirnya bisa belajar dari situ ya kan, kayak ternyata perjalanan tuh nggak selalu mulus gitu ya. Nah sekarang kita flashback nih ke momen pas kalian udah sampai di venue. Nah oke. Nah di pertandingan itu, pas pertama kali kalian masuk ke area itu, ke area lomba itu, arena itu, ngelihat tim-tim kompetitor dari negara lain tuh ya. Nah itu ya mau aku tanyain tuh. Betul. Silahkan dipikirkan ya teman-teman gimana tuh rasanya. Yang mungkin secara teknologi tuh atau dana dari kampusnya tuh memang gede-gede banget ya. Betul. Mereka sangat-sangat didanai, sangat-sangat diberikan disupport gitu ya. Nah gimana tuh mental kalian sempet ciut nggak atau malah makin kayak merasa tertandingi gitu? Sebenarnya coba dong. Sebenarnya kita itu awalnya ciut, cuma kita di sana bawa dosen pembimbing, Pak Simon, itu udah lama di bidang robot bawah air.
kayak bapaknya selalu nenangin kita, aman aja, itu sama aja kayak kita, kata bapaknya gitu. Jadi kayak kita mentalnya udah kebus duluan gara-gara kata-kata Pak Simon Siregar. Sama apa ya? Di sana Kalau tuh masalah teknologi tadi ya. ya teknologi. Teknologi. Jujur kayak keren gitu. Iya, keren. Cuman ya kita juga gak akan keren. Iya, nggak tahu. Iya gitu. Luar biasa ya, kayaknya Indonesia ini harus tahu kalau ada kalian di sini gitu yang lebih keren-keren ya, bisa mengalahkan itu juara dunia banget. Terus ya, aku mau nanya nih, pas hari H pertandingan tuh, kan debutnya bener-bener dicemplungin nih ya, dicemplungin ke dalam air kan. Dan itu dinilai langsung sama juri-jurinya itu, betul. Kira-kira waktu itu ada kendala nggak? Maksudnya yang tak terduga tiba-tiba kayak muncul di lokasi, terus kalian kaget kayak, loh kok gini gitu. Terus kayak misalnya kondisi air kolam renangnya tuh beda sama kolam latihan di kampus, atau mungkin sensornya error karena pencahayaan kayak gitu. Nah gimana tuh? Coba diceritain ya, kita pengen tahu ya teman-teman. Kayaknya kakak tadi sebutin semua deh. Ternyata udah ke-spill ya. Boleh dong diceritain keseruannya tuh. Kalau misal tantangan paling besar ya, itu tadi yang sensor sih. Karena gimana ya, setiap kolam itu dia punya settingan sensornya masing-masing. Jadi punya gangguannya masing-masing gitu. Kita nggak bisa nyamain kolam sini, kolam di sekitar Bandung sama kolam di China punya stabilitas kepada sensor yang sama. Jadi ya di situ PR beratnya ya. Ya. Kemudian ya ada juga kondisi arena yang di luar ekspektasi kita. Jadi kalau udah dapat, jadi ada perbaikan di program yang bahkan itu tuh harus baru selesainya waktu hamin 20 menit sebelum sebelum perform. Alhamdulillah bisa selesai waktu itu juga. Alhamdulillah ya. Aduh aku kok deg-degan gitu dengernya. Terus ada apa lagi tuh? Adakah selain yang aku sebutkan gitu? Kita kemudian itu benar-benar kayak pit stop. Jadi ternyata ada yang kebalik nih thrusternya. Oh. Jadi benar-benar langsung di tempat langsung kita ganti ini sama sini. Jadi geraknya itu jadi nggak bagus. Jadi malah muter sendiri karena ada yang kebalik ini penggeraknya. Oke. Jadi benar-benar kayak pit stop di F1 ya. Tit, ganti. Jadi ya benar-benar waktu sih, ngeri banget itu kak. Kalian pasti kayak deg-degan ya, gitu nggak sih? deg-degan semua kak. Aduh gimana nih gitu kan ya? Dan bahkan kan setiap kali kita perform kan ada dua ya, Iya, ada dua kualifikasi dan final. Nah kami itu berhasilnya last attempt terus. Selalu last attempt, Iya. percobaan terakhir terus. Jadi waktu udah nipis itu percobaan terakhir, alhamdulillah. Bisa. Iya. Alhamdulillah, aduh. Aku mungkin kalau di situ deg-degan sih. Jujur. Keren banget. Maksudnya waktu itu ngerjainnya gimana tuh waktu deg-degan kayak aduh cuman doa doang apa gimana tuh? Enggak, kita benar-benar fokus sih kak, harus fokus, cuma deg-degan banget itu semuanya. Iya sih benar-benar. Kita nggak cuma berempat soalnya kak, ada yang lain lagi. Ya. 8 orang. 8 orang. Oke. Wah, deg-degan banget ya teman-teman ngedengar cerita mereka gitu. Gak kebayang paniknya kayak apa waktu di sana, kayak aduh udah hamin 20 menit baru selesai kayak tapi akhirnya semua terbayarkan lunas ya karena mereka udah ada di Telkom University lagi, balik lagi dengan bawa juara gitu ya teman-teman. Nah, boleh dong kak diceritain pas detik-detik pengumuman juara. Nah itu, terus pas nama tim kalian dari kampus kita disebut sebagai pemenang, apa reaksi spontan kalian gitu? Dan apa ada yang kayak nangis, ada yang pelukan atau gimana tuh? Boleh dong diceritain. Kalau jujur kita sebenarnya kayak udah memperhitungkan kita poin, iya kita udah bisa. Jadi kayak kita pulang dari kompetisi final yang pas percobaan terakhir itu kita sebenarnya ngeliatin tim lain kan. Ngeliatin tim lain sambil senyum-senyum sebenarnya udah. Oh gitu, gitu ya. Kita nyelesain misi itu paling jauh kita misinya. Wah luar biasa, udah songong duluan ya gitu ya. Gitu ya dari Indonesia ya. Luar biasa sekali, luar biasa. Jadi kalian waktu pengumuman udah kayak, emang menang gitu ya, gitu nggak sih? Kita kayak mau berdiri duluan gitu kak. Oh gitu langsung berdiri aja. Bisa dipanggil. Oke. Terus siapa orang pertama yang kalian kabarin waktu itu gitu? Lewat WhatsApp atau telepon pas dapet piala itu, pas kayak wah udah pengumuman nih ternyata menang.
apa orang tua kalian atau dosen pembimbing pasti ada dong ya dosen pembimbing di situ ya? Ada. Oke, atau pacar nih, siapa tuh yang pertama dikabarin? Ya pertama pasti orang tua. Iya Ya, betul. orang tua dulu. Terus gimana dong reaksi mereka gitu? Ceritain dong Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena doanya pasti dari mereka Ya. juga ya, kalian bisa menang. Luar biasa banget perjalanannya dari lab kampus ya teman-teman, dan gagal berkali-kali, tapi akhirnya juara juga. Sampai akhirnya bisa mengibarkan bendera merah putih di China, betul? Ya. Di China, kalian benar-benar menginspirasi teman-teman mahasiswa yang lain sih, kayak jadi teman-teman juga pasti bisa kan sampai ke sana juga gitu, ngebawa nama Telkom juga gitu kan. Dan sebagai sesama mahasiswa nih ya Kak, kita semua yang nonton juga. Nah, sekaligus penutup obrolan kita yang berbobot banget di hari ini, kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan gitu atau tips gitulah buat teman-teman adik-adik kira-kira ya, atau ya teman-teman mahasiswa lah ya yang lagi nonton gitu. Mungkin mereka pengen berprestasi kayak kalian atau gimana, atau pengen gabung ke lab SAS tapi ngerasa kayak minder karena ngerasa nggak jago-jago banget gitu ya, kayak soal robotik nggak jago dan lain-lain. Apa tuh kira-kira pesan kalian buat mereka gitu? Coba dong dikasih. Nah, kalau pesan dan kesan tentu untuk robotik ini ya terus berjuang sih, karena ya namanya teknologi semua berkembang, terus berkembang. Bahkan setiap detik pun teknologi itu berkembang. Jadi kita harus terus ngikutin perkembangan teknologi. Kemudian untuk laboratorium robotik saya sendiri sih, sebenarnya kita ada banyak divisi. Jadi bukan divisi kami doang ya, ada 3 divisi lainnya. Ya kami harap mereka juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama juga, mendapatkan akomodasi dan benefit yang sama ya, benefit yang sama tentunya. Karena ya kami di situ punya ilmu yang sama, punya skill yang sama, dan sama-sama mumpuni juga ya untuk Sama jago. sama-sama jago Iya, untuk ada di stage ini gitu. Untuk Tipsnya sih kuatin mental aja kayaknya ya. Jadi sebenarnya ya melatih mental, cukup mental sih sebenarnya. Sama Kayak kemauan belajar itu sih Kak. Oke. Ya manajemen waktu. Oke, manajemen waktu. Bisa manage waktu kita dengan benar, itu bakal kacau balau Ya. semuanya itu. Ada tambahan dari Bang programming. temennya? Ya. Programming? Disiplin sih, konsisten, terus ya tanggung jawab lah, karena kami semua juga punya tanggung jawab masing-masing. Kita harus sadar lah kalau kita itu ingin meraih satu tujuan yang sama. Oke, makasih banyak udah sharing-sharing ya. Tapi masih ada pertanyaan lagi nih, karena barangkali teman-teman tuh pasti pada kepo kayak, lab SAS kayak gimana gitu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa target atau next project terdekat dari lab SAS setelah kemenangan Sauvisi ini? Boleh dong di-share ke teman-teman. Oh iya, untuk lomba terdekat dari laboratorium robotik SAS ini ada ROV, Remotely Operated Vehicle, underwater vehicle, cuman remote. Itu di Riau. Kemudian ada ERC, Electric Remote Control, itu dari KKI, Kampus Kapal Indonesia juga. Itu di Riau juga, itu dekat-dekat ini juga ya. Sama yang resmi sama Oh iya, untuk 2 divisi lain ada robot sepak bola sama robot seni tari juga bakal mengikuti perlombaan. Di mana sih mereka? Di Semarang. Semarang. Kalau untuk dari tim kami menunggu untuk SOP tahun depan. Oke, back to back ya. Luar biasa. Catat ya teman-teman. Robus. Oke, makasih banyak ya kalian udah menyempatkan waktunya juga, dan itu tips dari kakak-kakak yang udah menang nih dari lomba Sauvisi teman-teman. Barangkali teman-teman mau mencontoh tips dari mereka gitu ya. Meskipun agak deg-degan tapi ternyata juara dunia juga kata teman-temannya sih. Oke, kita doakan ya semoga proyek-proyek selanjutnya makin sukses dan pialanya makin banyak ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman Lab SAS yang udah meluangkan waktunya, yang sibuk banget, pasti sibuk banget nggak sih ya kalian, untuk bisa bareng ngobrol sama aku di sini, bisa
sharing sama aku di sini juga. Dan nanti bisa semoga pesan-pesan kalian ini bisa bermakna sekali untuk teman-teman yang udah nonton di YouTube kemahasiswaan ini. Amin. Oke, teman-teman kreatif, Telutizen semuanya. Itu tadi obrolan seru kita bareng para sang jawara dan juara dari Lab SAS nih ya. Terbukti ya kerja keras mereka, keringat mereka, deg-degan mereka tuh udah terbayarkan semuanya. Bahkan sampai sekarang mereka udah ada di sebelah aku. Mewakili Lab SAS juga, Telkom University dan juga Indonesia juga. Dan itulah, kalian lihat kayak mental yang pantang menyerah itu tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Percayalah. Dan jangan lupa buat dukung terus di channel ini. Dengan cara like, comment, dan subscribe channel YouTube Direktorat Kemahasiswaan, Karir dan Alumni supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dari mahasiswa berprestasi lainnya. Aku Carita dari tim Budi Prestasi pamit undur diri, tetap kreatif, tetap berprestasi, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.